Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan untuk panduan evaluasi akhir semester, gitu ya. Eee, Biar nanti kalian bisa mempersiapkannya dengan baik. Untuk panduan evaluasi akhir semester ini sudah saya letakkan ke masing-masing di learning. Untuk semester 2 ada di mata kuliah pengantar manajemen proyek, lalu kalau untuk di semester 4 ada di mata kuliah proyek pengembangan aplikasi IoT, ya. Oke, kita akan lihat bahwa emang evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pengerjaan proyek yang teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian pengumpulan dokumen evaluasi akhir semester, oke. Semua kelengkapan dokumen yang nanti teman-teman, perlukan untuk dapat menyusun berkas final akhir semester PBL itu teman-teman dapat akses di sana ya, di link tersebut. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu, apa saja yang teman-teman harus buat untuk, berkas final di akhir semester. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui dan ingat lagi bahwa untuk evaluasi akhir semester hanya diperkenankan untuk tim yang progres projeknya atau aplikasinya sudah lebih dari 80%. Dari mana mengetahui 80% ini? Itu nanti dinilai dari mata kuliah, eee, rumah projeknya. Kalau semester 2, maka dinilai dari pengantar manajemen proyek. Kalau nanti semester 4, dinilai dari mata kuliah eee, pengenalan pengenalan aplikasi IoT, ya. Dan nanti juga akan dilihat dari histori pengerjaan proyek, dapat berupa dari logbook, dari backlog yang sudah dibuat, ya, dan yang lainnya. Maka tolong disiapkan dengan baik. Lalu kita akan masuk ke hal-hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama ada presentasi proyeknya. Seperti biasa teman-teman harus membuat, presentasi yang nantinya akan teman-teman presentasikan. Di sini ada aturannya. Teman-teman harus membuat, kira-kira ada 15, eee, jumlah slide-nya ada 15 ya, yang masing-masingnya ada ketentuannya. Di slide 1 ada identitasnya, slide 2 ada identitas kelompok, nama, dan tim. Usahakan ada fotonya serta role dari masing-masing tim. Lalu di slide yang ketiga, teman-teman harus buat masalah yang dihadapi, penjelasan singkat mengenai masalah utama yang akan diselesaikan oleh aplikasi. Lalu ada slide 4, ada solusi. Nah, solusi apa yang sudah teman-teman buat dan tawarkan melalui aplikasi. Lalu slide kelima ada fitur aplikasi, slide 6 ada produk, 6 sampai 8 ini maksudnya teman-teman bisa masukkan produk aplikasinya, tangkapan layar dari implementasi aplikasi, ya, silahkan nanti dimasukkan di sana. Cukup 6 sampai 8 slide aja, ya. Jadi kalau dihitung jumlahnya ada 3, ya, di slide ke-6, slide ke-7, dan slide ke-8. Lalu di slide yang ke-9 ada manfaat dari produk aplikasinya, keuntungan dan manfaat apa yang diberikan kepada pengguna. Lalu ada slide yang 10 dan 11, itu berisikan rencana pengujian dan validasi, metodologi pengujiannya apa, hasil pengujian awal dan validasi produknya. Lalu slide 12 dan 13, teman-teman masukkan apa yang sudah teman-teman terapkan atau terkait dengan produk dengan mata kuliah yang terkait. Lalu slide 15 hasil dan kesimpulan, baru nanti slide ke-16-nya penutup. Jika teman-teman ingin memasukkan, hal-hal lainnya, kayak seperti tangkapan layar aplikasi yang tidak cukup di slide 6 sampai 8, bisa masukkan di slide 17 dan seterusnya. Teman-teman juga di slide 17 dan seterusnya bisa masukkan use case, bisa masukkan ERD dan yang lainnya, gitu ya. Silahkan nanti masukkan di slide-slide yang 17. Tapi yang dipresentasikan cukup slide 1 sampai dengan slide 16. 17 itu hanya berguna ketika nanti teman-teman ditanyakan dan teman-teman bisa menunjukkan, gitu ya. Itu adalah poin yang pertama untuk presentasi project. Lalu poin yang kedua terkait laporan akhir PBL. Nah, di sini teman-teman harus membuat, laporan akhir yang sesuai dengan template yang tersedia di learning, gitu ya.
dengan nama format laporan new, ya. Nah, di sini teman-teman harus menggabungkan dua buah file sebelum diupload ke Siap PBL, yaitu laporan akhir PBL, lalu ada dokumen SK PPL yang sudah dibuat, di mana dua file tersebut teman-teman merge menjadi satu, ya, digabungkan. Kalau sudah digabungkan, baru teman-teman kemudian upload ke Siap PBL di bagian laporan akhir. Nanti saya akan jelaskan template laporan ini di akhir, ya. Lalu yang ketiga ada video presentasi. Nah, teman-teman harus membuat video presentasi dari presentasi yang sudah dibuat tadi dengan durasinya maksimal adalah 10 menit. Tidak boleh videonya dipercepat. Jika teman-teman videonya 15 menit lalu dipercepat menjadi 10 menit tidak boleh. Karena nanti suara atau eh, audionya pasti tidak akan enak, gitu ya. Lalu pastikan teman-teman menggunakan kemeja dan alma mater yang rapi. Lalu wajah mahasiswa yang melakukan presentasi juga harus muncul. Itu ada contoh yang sudah saya berikan, teman-teman harus merefer ke contoh yang sudah saya berikan tersebut, ya. Kemudian teman-teman untuk merekamnya nanti silahkan bisa gunakan berbagai macam tools, ya. Lalu eh, kemudian poin berikutnya, ya. Oh, jangan lupa video presentasinya teman-teman juga teman-teman harus upload di platform YouTube. Karena nanti yang diupload di Siap PBL hanya linknya saja, ya. Lalu kemudian ada aplikasi atau produk yang bagian yang ketiga, teman-teman harus mengupload ke dalam repository, ya, yang tersedia. Kalau teman-teman menggunakan atau teman-teman ingin mengupload dalam bentuk zip ke Google Drive ya juga boleh, tapi diusahakan atau direkomendasikan untuk menguploadnya ke repository source code yang terdapat di jurusan IF dengan alamat gitlab.polybatam.ac.id. Lalu baru kemudian mengcopy linknya pada Siap PBL. Untuk poin yang keempat yang harus dikumpulkan adalah manual book. Ya, manual book tentu teman-teman tahulah. Ya. Kemudian yang E ada video demo aplikasi. Nah, ini durasi videonya maksimal hanya 5 menit. Ya, ada beberapa persyaratan, harus ada video bumpernya untuk prodi RPL-nya, ya. Lalu nanti di sana ada judul produk dengan jelas, ada nama, ada NIM anggota tim, ada teksnya, ada logonya, ya. Kemudian teman-teman bisa merefer kepada contoh yang sudah saya berikan di link tersebut, ya. Jadi nanti harus sesuai atau serupa atau mirip dengan contoh yang sudah saya berikan. Lalu poin yang keenam ada poster yang harus teman-teman buat dengan ukuran A2, ya. Ada persyaratan juga, ada logonya, ada headernya, lalu ada isi posternya juga ada, ya. Lalu kemudian hal-hal yang lainnya. Pastikan bahwa gambar yang di screenshot dan ditempelkan itu tidak pecah, ya. Jadi harus menggunakan gambar high resolution, gitu ya. Lalu kemudian ada draft pengajuan hak cipta atau HKI. Nah, ini teman-teman silakan lihat persyaratan yang harus teman-teman siapkan. Ada scan KTP, surat permohonan pendaftaran. Nah, ini semua formatnya ada di link yang sudah saya infokan di awal, ya, di depan sini, ya, dan seterusnya. Ini nanti kemudian teman-teman jadikan dalam satu folder, lalu kemudian di zip, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian berikutnya lagi ada dokumen berita acara serah terima yang harus teman-teman siapkan, gitu ya. Jadi teman-teman nanti ada dua jenis berita acara serah terima, di mana kalau produk PBL-nya teman-teman telah selesai 100%, itu pakai yang project selesai, tapi kalau ternyata belum selesai dan masih banyak yang harus diperbaiki, dan menurut Menpro dan seterusnya, maka pilih yang PBL ongoing, ya. Untuk pengisian di berita acara serah terimanya, ini ada contohnya, ya. Nanti ada nomor suratnya akan saya berikan di file list tim, gitu ya. Lalu ada kode proyek PBL-nya juga sudah akan saya berikan, ya. Nah, ini ada informasinya, ya. Oke.
Kita lanjut, lalu teman-teman harus mengumpulkan semua hal tadi ke dalam Siap PBL, gitu ya. File yang pertama harus teman-teman kumpulkan dulu yang file presentasi dalam bentuk PDF. Ketika teman-teman telah mengumpulkan file presentasi, maka laporan akhir, poster, manual book, dokumen HKI, berita acara serah terima, video presentasi, video demo, dan link produk PBL itu nanti akan terbuka semua. Baru teman-teman nanti akan upload seluruhnya di sana. Ya. Eh, Lalu kemudian kita akan melakukan sesi presentasi dan tanya jawab. Untuk semester 2 mungkin akan diusahakan di minggu pengganti atau minggu pertama. Untuk di semester 4 mungkin di minggu pertama atau minggu kedua. Ya. Untuk jadwalnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Lalu biasanya kita akan melaksanakan secara offline. Lalu seperti yang saya bilang tadi bahwa yang dijadwalkan hanya yang progresnya sudah di atas 80%, yang mengumpulkan berkas final sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada hal baru yang harus teman-teman perhatikan. Ada kriteria penilaian pada presentasi dan tanya jawab, di mana ada 3 aspek. Yang pertama tanya jawab, kreativitas, sama mata dan gerak tubuh. Ya. Di sini ada skala penilaiannya, ada mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau teman-teman nanti ketika presentasi itu menggunakan catatan, menggunakan teks gitu ya, teman-teman bisa nilai lah berapa nilai yang teman-teman dapatkan dari penilaian presentasi. Ya, seperti itu. Saya harap kejadian yang pada saat UTS atau di semester-semester sebelumnya tidak terjadi lagi. Ya. Oke, kemudian ada beberapa hal terkait dengan manajer proyek, dosen koordinator, dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti untuk jadwal presentasinya akan saya rilis di link yang sudah saya berikan. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi untuk laporan finalnya. Nah, saya akan menampilkan laporan final yang harus teman-teman nanti buat. Ya. Oke, oke, ini adalah eh, laporan finalnya. Teman-teman bisa lihat nanti ada di learning, bisa teman-teman bisa download. Terus yang teman-teman lihat dulu pada bagian cover, di sini teman-teman harus mengganti judul PBL-nya sesuai dengan judul PBL-nya teman-teman. Lalu kemudian ada kode PBL-nya, di mana XX ini diganti dengan nomor kode PBL-nya teman-teman semua. Tanggal nanti diganti sesuai dengan tanggal teman-teman menyelesaikan. Ya. Lalu masuk ke identitas proyek, teman-teman melengkapi ya pengusul proyeknya, manajer proyeknya siapa, kalau ada komen pro-nya siapa, judul PBL-nya, lalu luaran tidak usah diganti, tapi kalau memang ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditambahkan. Lalu masukkan klien dan pelanggan, lalu masukkan ke bagian pengarah atau dosen ini tidak usah diganti, sudah saya masukkan. Untuk semester 2 ini, untuk semester 4 nanti juga akan saya tampilkan. Ya. Lalu masukkan anggota tim dan mahasiswanya. Pertama NIM dulu, habis itu diikuti dengan nama. Ya. Dan kalau bisa usahakan urutkan mulai dari yang NIM-nya terkecil sampai hingga terbesar. Lalu di berikutnya ada daftar isi. Kalau teman-teman nanti sudah selesai mengisi laporan PBL-nya, jangan lupa mengupdate entire table-nya, ya, sehingga nanti biar uh, terupdate ininya apa halamannya. Ya. Lalu teman-teman, ini isinya hampir serupa kayak seperti SRS yang sudah pernah teman-teman susun di semester 1 dan juga atau isi dari SK PPL-nya. Jadi kalau ada ya tinggal teman-teman copy pastekan saja di sini. Nah, yang perlu saya tingkatkan lagi adalah bahwa ketika mengcopy paste dari dokumen lain ke template laporannya, usahakan ketika mengcopy gitu ya, mengcopy misalnya, nah usahakan pilih di sininya adalah yang text only. Nah, kenapa harus text only? Agar nanti font serta kerapiannya tetap terjaga sesuai dengan template seperti itu. Yang dinilai juga adalah kerapian kalau untuk laporan.
ya. Jadi laporannya benar-benar harus rapi, enak dibaca. Ukuran font, kemudian jenis fontnya tidak boleh diganti, ya. Lalu ada bab 2 deskripsi umum, perspektif produk, fitur produk, manfaat produk, karakteristik pengguna, batasan, asumsi, ya silakan nanti dibuat. Lalu ada kebutuhan spesifik, ada fungsional, non fungsional, gitu ya. Lalu ada user story dan seterusnya. Lalu ada bab 4 implementasi. Ini ada dua, ada implementasi aplikasi dan implementasi basis data. Nanti silakan dimasukkan hasil screenshot aplikasinya. Lalu jangan lupa menyertakan bahwa ada narasi penjelasannya serta eh, screenshot tersebut itu fitur dari eh, fungsional nomor berapa. Nomor fungsionalnya harus tetap dimasukkan seperti contoh, ya. Nah, ini ada implementasi basis datanya. Nah, teman-teman nanti screenshot dari PHP MyAdmin-nya untuk tabel apa saja yang ada dan per tabel yang ada di sana. Ini kan ada seluruh tabel, di sini ada tabel user, ada tabel apa lagi, nanti silakan teruskan. Lalu di bab 5 ada pengujian perangkat lunak yang harus teman-teman masukkan, ada identifikasi dan rencana pengujian, ya, dan seterusnya, rencana pengujiannya. Lalu teman-teman nanti bisa menanyakan lebih rinci di pada mata kuliah perancangan perangkat lunak. Nanti di sini juga ada kasus nomor uji dan seterusnya. Lalu ada eh, eh, tabel ujinya. Lalu kemudian ada hasil dan kesimpulan. Ya, ini bab 6. Oke, lalu kemudian ada lampiran logbook, lampiran dokumentasi pengerjaan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, untuk semester 4 serupa, sama dengan yang seperti ini, cuman memang harus disajikan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kita tampilkan misalnya, kalau untuk semester 4, nah ini ada template-nya. Oh, sebentar. Nah, ini adalah untuk yang semester 4 serupa, cuman memang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Konten, chapter 1, introduction, lalu chapter 2, general description, sampai chapter 3, specific requirement, lalu kemudian ada chapter 4, implementation, lalu kemudian chapter 5, software testing, ya, restart and condition, result and conclusion, ya, dan seterusnya sama, tapi disajikan dalam bahasa Inggris, ya. Karena memang ada mata kuliahnya juga ya teman-teman, ya. Silakan nanti dibuat aja disesuaikan. Oke. Eh, Keseluruhan dokumen yang saya tampilkan tadi, ya, itu ada di learning. Jadi kalau teman-teman lihat di learningnya, teman-teman semua, nanti untuk di mata kuliah semester 2 di mata kuliah pengantar manajemen proyek,
Itu nanti ada di sana. Jadi di sana ada format laporan akhir sama panduan evaluasi akhir. Kalau untuk semester 4 ada di proyek pengembangan aplikasi IoT, di sana ada template final PBL report-nya juga ya, sudah dimasukkan di sana. Sehingga nanti teman-teman bisa ngambil filenya di sana. Hal ini disampaikan di awal agar teman-teman bisa mulai menyusun di minggu 11 karena nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebelum presentasi di minggu ke-14 ya. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan pada saat monitoring dan evaluasi berlangsung. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi.